Baik, selamat datang lagi adik-adik yang terpilih untuk mengikuti sesi konseling kelompok. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, tidak usah takut ya untuk sesi kali ini. Mungkin namanya sedikit berbeda karena ini namanya konseling. Kita akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, karena di sini kan konseling kelompok, pasti ada perbedaan masalah di sini. Untuk itu kakak izin memvalidasi dari hasil tes kuesioner tadi. Kakak simpulkan ada beberapa permasalahan yang dimana apakah benar di antara adik-adik di sini memiliki kesulitan konsentrasi dalam mengerjakan suatu hal. Benar. Oke, selain itu juga ada yang kesulitan untuk mengartikan bagaimana caranya beradaptasi di lingkungan yang efektif. Benar. Oke, hal tersebut sedikit menghambat adik-adik dalam sesi pembelajaran. Tuh. Kalau gitu mari kita selesaikan permasalahan ini bersama-sama. Nah, dalam sesi ini ataupun dalam menyelesaikan permasalahan ini kakak menggunakan teori dan juga teknik. Di mana teori yang kakak gunakan di sini adalah teori counseling behavioral dan juga tekniknya adalah teknik self management. Nah, mungkin kakak jelaskan dulu ya apa itu teori counseling behavioral. Teori counseling behavioral adalah sebuah proses konseling yang diberikan oleh konselor kepada klien dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tingkah laku dalam hal pemecahan masalah yang dihadapi serta dalam penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh diri klien. Jadi kita akan berfokus untuk mengubah tingkah laku kita untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang tadi sudah kakak sebutkan. Lalu yang kedua adalah tekniknya. Nah, teknik self management ini adalah proses di mana klien mengarahkan sendiri pengubahan perilaku dengan satu strategi atau gabungan strategi. Jadi di sini dalam teknik self management, kakak akan lebih berfokus kepada kalian, apa yang bisa kalian lakukan untuk diri kalian untuk merubah perilaku kalian. Nah, di sini kakak mau bertanya terlebih dahulu. Kira-kira kan tadi tervalidasi bahwa kamu tuh sulit konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sekiranya apa yang sudah pernah kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin membaca secara terus mungkin. Oke, membaca secara terus menerus. Ada lagi? Itu aja. Oke. Kalau terkait lingkungan yang efektif, apakah kamu sudah bisa menyesuaikan? Belum. Karena tergantung tempatnya untuk belajar di mana. Baik, mari kita coba selesaikan perlahan-lahan ya dengan teknik self management ini. Sesuai dengan pengertiannya, yaitu mengarahkan perubahan perilaku sendiri. Tadi sudah benar yang disampaikan oleh rekannya kalau dia seandainya masih kebingungan ataupun sulit berkonsentrasi untuk mengerjakan sesuatu, kalian bisa menggunakan cara kalian sendiri. Mungkin satu anak menggunakan cara yang akan berlatih terus berulang-ulang, atau anak yang lain bisa saja mereka mengalihkan terlebih dahulu kegiatannya mereka. Misalnya sekarang lagi kerjain PR tapi masih sulit berkonsentrasi, tapi mereka sudah memiliki rencana untuk sebaiknya saya berkebun terlebih dahulu untuk merilekskan otak saya agar bisa berkonsentrasi selanjutnya. Itu juga bisa dilakukan karena dalam teknik self management ini kita akan mengutamakan apa yang diinginkan ataupun apa yang diarahkan klien untuk dirinya sendiri. Karena dari kata self itu berarti diri sendiri. Oke, apakah itu bisa dipahami? Bisa. Seandainya kalian memiliki permasalahan lagi, apakah kalian bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan perencanaan yang kalian buat? Bisa. Oke. Seandainya hal tersebut tidak bisa terselesaikan, apa yang akan kalian lakukan? Saya akan meminta tolong pada teman saya. Oke, mencari solusi lain, berkonsultasi dengan teman. Ya, hal itu bisa dilakukan. Namun jika hal itu masih terus berulang dan kalian masih belum bisa menyelesaikannya sendiri, kalian bisa manfaatkan layanan-layanan yang ada di sekolah ya. Salah satunya adalah layanan bimbingan konseling. Jadi kalian bisa berkonsultasi dengan guru kalian untuk mendapatkan cara mengatasi permasalahan tersebut. Karena perlu kakak tekankan di sini, permasalahan kalian yang bisa menyelesaikan adalah diri kalian sendiri. Jadi kami hanya membantu kalian untuk mengarahkan ke cara ataupun bagaimana kalian menyikapi hal tersebut. Nanti untuk cara pastinya akan diketahui oleh diri kalian sendiri. Oke, dari penjelasan tersebut apakah sudah bisa dipahami? Bisa. Untuk itu
Seperti biasa di akhir kakak akan memberikan kembali kuesioner karena di sini akan ada tahap selanjutnya yaitu tahap konseling individu. Walaupun kalian di sini bersedikit karena konseling kelompok, tetapi kakak juga tetap harus melakukan ini untuk men-screening ataupun memilih siapa yang bisa mengikuti konseling individu ini. Untuk itu kuesionernya bisa dikerjakan. Oke, kuesionernya bisa dikerjakan, ingat diisi identitas dan juga nomor absennya, lalu bisa dijawab sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Untuk waktunya kurang lebih selama 2 menit. Karena ini kuesioner singkat, bisa dikerjakan secepat-cepatnya. Baik, apakah sudah selesai? Bisa dikumpulkan kembali. Untuk hasil siapa yang akan mengikuti konseling individu sebentar lagi akan kakak umumkan. Untuk itu kakak mohon ketersediaannya untuk mengikuti sesi selanjutnya. Dan untuk sesi konseling kelompok ini dapat kakak akhiri, kakak ucapkan terima kasih.